Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indahnya jadi YouTuber di usia senja, ketika orang-orang anak-anak muda, bapak-bapak naik motor bergegas menuju kantor dan memacu motornya di jalan raya seperti peluru kendali. Saya berjalan perlahan-lahan ya, menuju Danau Setu di Parung dalam hembusan udara pagi yang mulai bernafas dan menghirup cahaya pagi yang indah, anugerah dari Allah. Oh iya, saya akan setoran dulu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sab'atun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi il yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok sosial yang akan mendapat perlindungan dalam perlindungan Allah di hari akhirat, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kedua, syabun nasya'a bi'ibadatillah, yaitu kelompok pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam beribadah kepada Allah. Dan ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu kelompok yang ketiga yang mendapat perlindungan di hari akhirat dari Allah adalah kelompok anak muda yang hatinya selalu lengket di masjid dimanapun dia berada. Ya, para penonton di 5 benua, saya akan rekaman lagi ini untuk menjawab pertanyaan dari penonton yang kemarin saya janjikan. Ini ada dari John Salembau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik untuk Bapak. Ya, amin. Semoga vlog Bapak mencerahkan. Vlog next angkat tema pemimpin yang adil di tengah huru hara di tahun politik ini. Sukron dari Al Fakir. Nah, ini pertanyaannya. Ya. Yang kedua dari Nurul Shifana Kolbi My Love 999. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, ya Pak Yudi. Ya, terima kasih. Amin amin. Kemudian yang ketiga dari Aminah Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, katanya. Semoga sehat selalu Pak Haji Yudi. Amin. Pak Haji Yudi, saya belum haji ya, tapi didoakan. Moga-moga saya bisa terbang menunaikan ibadah haji dan bergantung di sisi Allah dalam lindungan Allah, insya Allah. Dan soal pemimpin yang adil ini tidak mudah ya. Dari celah-celah bibir Rasulullah sendiri mengucapkan ada 7 kelompok sosial yang akan mendapat perlindungan di hari akhirat ketika tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Satu, yaitu pemimpin yang adil. Kedua, selain pemimpin yang adil adalah syabun, anak muda yang menghabiskan seluruh masa mudanya dalam beribadah kepada Allah. Dan ketiga adalah orang yang hatinya terpaut lengket mu'allaqun di masjid-masjid, ya kan? Nah, saya akan bahas yang satu, pemimpin yang adil. Pemimpin kita adalah pemimpin ya. Pertama, adil harus dimulai dari diri sendiri sebagai pemimpin ya. Misalnya bangun sebelum subuh, kita adil terhadap diri sendiri, menyembah Allah 5 kali, jaga sholat 5 waktu sebelum subuh, itu sudah bangun. Tahajud, sholat subuh, lohor, asar, maghrib, isya, itulah adil ya. Tidur jam 9 misalnya,
Jangan sampai membiarkan WA itu menyeret sehingga kita tidak adil. Ada hak mata untuk istirahat. Tidurlah jam 9 misalnya supaya subuhnya terjaga. Itulah adil. Terus kemudian ketika makan harus adil. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan ruang rongga lambung itu dibagi 3 kata Rasulullah. 1 sepertiga untuk udara, sepertiga untuk makanan, dan sepertiga untuk minuman. Jangan lambung diisi semuanya oleh minuman atau semuanya oleh makanan, tidak tersisa untuk udara dan air. Itulah adil terhadap diri sendiri. Dan jauh lebih sulit adil kepada istri atau kepada pasangan hidup ya. Saya punya tetangga ibu-ibu jualan es teh manis dan makanan-makanan kecil untuk anak SD. Saya di sampingnya saya jualan waktu itu tahu crispy. Saya bilang, "Bu, kok masih jualan tuh, Bu? Kan Bu udah ada anak, sudah bekerja, ada mantu." Terus dia bilang begini, "Ah, buat apa?" katanya. "Mantu saya perempuan kalau ngasih uang ke saya dengan muka masam cemberut," katanya, "dan juga seperti dilemparkan gitu uangnya. Lebih baik saya cari uang sendiri." Nah, ibu ini seorang janda. Nah, mantu itu atau anak kandungnya yang laki-laki tidak bersikap adil terhadap ibunya yang sudah mulai senja, dan mantu itu tidak bersikap adil terhadap ibu mertuanya, ya kan? Tidak mudah adil ya, terhadap menantu, terhadap orang tua. Bagaimana membagi keadilan antara orang tua dan juga misalnya istri. Harus didahulukan orang tua, baru keluarga inti. Sedekah yang terbaik adalah kepada orang tua, kepada kaum kerabat, baru kepada yatim dan miskin. Begitu juga sedekah seorang suami, infak seorang suami itu harus adil, diutamakan kepada orang tua dahulu, baru kepada keluarganya, kepada istrinya. Dan ini tidak mudah, apalagi adil dalam konteks pemimpin negara ya, dalam konteks pemimpin pemerintahan. Kemarin ada warga jamaah saya itu mengeluh waktu bikin jalan desa di samping pesantren Ojo Lali. Kenapa kok harus dipungut biaya lagi? Kok nggak pakai dana desa? Kan ada dana desa 1 miliar. Kata tokoh di situ, RW-nya, nggak susah katanya. Udah kita urunan aja. Jadi akhirnya masyarakat diminta untuk menyumbang mandiri dalam membangun jalan. Sebenarnya bukan membangun jalan, menambal jalan-jalan yang sudah bolong, jalan-jalan semen itu. Meskipun hanya 3.000-5.000 rupiah, tapi masyarakat itu merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah yang wakilnya adalah RT, RW, dan kepala desa di kampungnya. Jadi tidak mudah ya berbuat adil. Dan ternyata kepemimpinan yang tidak adil membuat masyarakat kecewa. Ada jalan desa yang harus dibiayai oleh dana desa, ternyata masih dibebankan 1.000-2.000 rupiah kepada masyarakat untuk iuran membuat ya jalan desa, meskipun hanya menambal jalan. Jadi ini harus dipertanggungjawabkan kepemimpinan ini sampai akhirat. Ketidakadilan itu hanya urusan keluarga atau urusan masyarakat yang skopnya kecil. Terhadap anak-anak itu bagaimana bersikap adil, sukar sekali itu. Anak 4, istri 1, belum kalau istri 4, anak 1. Ya kan? Jadi agak sukar ya berbuat adil, apalagi untuk jadi presiden, memimpin 263 juta. Jadi betul ya, kekuasaan akan menjadi penyesalan, atau jabatan akan menjadi penyesalan orang itu di akhirat
kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa berbuat adil ya, terutama dari diri sendiri, dengan cara terus menuntut ilmu agama sehingga bisa memperbaiki cara berpikir kita sendiri dan menerapkan pada diri kita sendiri dan kepada keluarga kita sendiri sebelum kita bisa memberikan perspektif keadilan kepada orang lain melalui YouTube, melalui kaca YouTube seperti sekarang. Jadi terima kasih ya kepada penanya tadi, Bapak siapa, John Salembo, yang saya diminta untuk membahas tentang pemimpin yang adil. Dan karena pertanyaan Bapak, saya kasih hadiah ya, yaitu paket ya pelatihan senilai Rp249.000 akan saya kirim ke per pos. Isinya DVD berisi video sekitar 20 atau 30 video dan juga buku karangan saya 100 kisah keagungan cinta 400 halaman sebagai bonus. Dan di dalam DVD tadi ada juga kiat menulis buku dengan kecepatan cahaya dan cara mendirikan penerbitan buku di rumah yang sudah saya latihkan sejak 2005 ya, sejak 14 tahun yang lalu. Dan sekarang harganya saya jual dalam pelatihan sampai angkatan 10 sekarang Rp249.000 dan saya berikan gratis kepada Bapak John Salembo. Tolong diberikan saya ininya ya, alamat lengkapnya untuk saya kirim ke alamat Bapak. Tapi Bapak harus kirim ini ongkos transfernya ya, ongkos kirimnya aja ya 50.000 atau 25.000 boleh ya. Saya kasih nomor ini ya, nanti rekeningnya di bawah video ini. Terima kasih ya. Dan yang lain silahkan, tema apa lagi yang harus saya bahas ya. Inilah cara saya bikin YouTube dengan cara yang baru ya, dengan merespon keinginan para penonton yang kira-kira bisa saya jawab ya, untuk manfaatnya untuk kita bersama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Jumat ya, tanggal 8 Maret 2019 ya. Usia saya sebagai YouTuber adalah 73 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta.